Buka untuk melihat kondisi akinya karena ini sistem kelistrikan ya, permasalahan awal yang bisa kelihatan. Jadi dari kunci keylessnya dia sepertinya bekerja ya, mau dikontak on dan mau dan kita cek bagian ininya, kita pakai scanner. Jika dipakai scannernya dicolok langsung dia nggak bisa hidup, ada dipastikan itu akinya yang ngedrop. Colokan lihat untuk mengetahui bisa terhubung di scanner tidak. Jika tidak bisa terhubung di alat scanner, bisa dipastikan motor ini mengalami drop aki ya. Kita hidupkan dan di sini kita ulang. Oh ya, masih bekerja ya. Kita perhatikan lagi. Jadi tadi masih bisa ngontak on ya pas di ininya. Sekarang dia nggak mau ngontak on dan nggak mau bergerak ya. Ini arus setrumnya kurang banget. Kita coba dicabut scannernya, siapa tahu mengganggu jumlah kelistrikan yang ada. Kita coba inikan lagi, tetap nggak mau nih teman-teman. Ini kemungkinan drop aki, tapi kita cek voltase akinya dulu. Kita akan melakukan pengecekan voltase aki ini teman-teman. Kita menggunakan tester. Kita colokkan di sini ya, salah satu kabelnya plus. Kita tempelkan ke mas. Lihat voltase yang ada. Wow, bener-bener ngedrop banget ya ini teman-teman. Padahal ini lagi nggak dikontak on. Jadi kunci motornya dalam keadaan off ini. Walaupun keylessnya ini berdekatan, tapi dalam posisi off. Jadi kalau kunci kontak dalam posisi off itu jalur setrumnya tidak terlalu banyak mengeluarkan arus ya, karena tidak terhubung ke full pump, injektor atau ke sensor-sensor lainnya, ke kelistrikan lainnya. Ini dalam keadaan off aja itu udah drop 7 volt. Jadi ini kemungkinan motor nggak bisa hidupnya. Permasalahannya yang sudah pasti diketahui itu dari kondisi akinya yang drop ya. Ini harus diganti akinya dulu, baru kita mengecek selanjutnya apa ada permasalahan yang lain. Tapi yang pasti itu dari akinya ini udah ngedrop banget ya teman-teman. Nah, akinya udah ngedrop banget, tapi kita coba memakai aki lain dulu ya. Saya punyanya yang lebih kecil, dicoba dulu. Karena ini hidupnya masih belum diketahui ya teman-teman, yang karena hidupnya kelistrikannya bermasalah, voltasenya ini drop jauh bang. Kita buka, lepas akinya dulu. Aki yang kondisinya masih bagus ya teman-teman. Ini punya motor saya, dia akinya masih 12 volt. Oh, langsung ada tanda-tanda ini ya. Arus standby-nya itu dia ada arus standby saat kunci kontak masih keadaan off. Jadi buat alarm atau hubungan antara kunci keylessnya dia. Kita coba di sini. Ini udah terhubung kenceng. Kita coba kuncinya ya. Tuh. Ininya udah langsung bekerja dia. Tuh. Udah langsung bekerja ya. Coba kita kunci kotak. Nah, langsung hidupnya langsung normal ya. Jadi kilometernya dia langsung menyala nih. Ini keadaan bensinnya sedang ngedrop, tapi ini langsung hidup dan lampunya itu terang. Lampu di sananya terang, kalau yang tadi dia ngedrop. Jadi ini sudah menyala. Ini waktu menunjukkan jamnya jam 1 Scoopy SP. Seharusnya kita hidupkan itu bisa hidup ya teman-teman. Coba kita hidupkan. Jika tidak ada masalah yang lain selain akinya yang tekor, ini seharusnya motor bisa hidup. Tuh, masih ada bisa hidupnya ya teman-teman.
Jadi fix ini akinya harus diganti ya teman-teman. Akinya dia ngedrop parah, sementara ini yang bawanya perempuan dan akinya andai kata dibetulin pun belum tentu langsung bener ini dropnya, karena turunnya sampai 7 voltase dia. Dicoba dibetulin juga misalkan betul tahan lamanya kita tidak tahu ya, sementara yang bawahnya perempuan. Jadi ini akinya harus stock cari, ini harus yang bagus karena yang bawahnya perempuan dan dikhawatirkan bermasalah, langsung bermasalah lagi ya. Jadi ini akinya fix, yang bikin motor ini nggak bisa hidup itu akinya ya. Sementara tadi waktu awal saya cek saya kira kunci keylessnya, tapi dia masih menyala tuh. Ini kita matikan juga langsung ini lagi, dan kuncinya ini tanda wifi nya dia terhubung, tanda ininya dia terhubung, tanda kuncinya ya tuh, bisa langsung hidup lagi. Kalau yang tadi itu ininya nggak nyala sama sekali ya, dan kita lakukan scanner ya sebelum di ini. Yang lainnya ada kendala, yang lainnya tidak, kita coba scan ulang ya. Kalau yang tadi kan nggak bisa, scannernya nggak bisa masuk dan nggak bisa hidup ya, walaupun kontaknya itu dia bisa di posisi on ya. Tapi sekarang kalau kita posisi lagi, kita kontak lagi, dia hidup. Oke, langsung kita ke dan terhubung ya, di scannernya terhubung. Kita cek pada Scoopy FI 110, kita coba. Nah ini sistemnya, di sistem injeksinya yang cocok, nggak ada masalah. Ini hijau, pompa dalam keadaan off, dan healthy-nya masih ini, motornya belum dihidupkan, masih dingin. Ini mesinnya masih dingin, tapi ini sudah nggak ada masalah dan modenya masih strip mode. Tapi yang jelas ini motornya udah bisa hidup ya. Jadi fix masalahnya yang bermasalah itu akinya dia. Di bawaan motornya kita pasang lagi ya teman-teman, nggak perlu diganti dulu. Mudah-mudahan ini akinya masih bisa tahan lama ya, walaupun tadi habis ngedrop dia harus standby terus, sementara tidak ada pengisian ya karena motornya nggak dihidupkan. Jadi dia akinya drop karena kuncinya lupa di off kan ini sama yang punya motornya. Walaupun kondisi off, tapi kalau sistem wifi nya nggak dimatikan dia bakalan hidup terus bagian wifi nya, jadi nyedot aki gitu, nyedot strum. Kita pasang lagi. Oh, walaupun kunci off gak pas yakin mana tata kesetrum bawa motor. Ya. Kita pasang lagi akinya. Ini udah dipasang kuncinya. Ini bisa kita pencet lagi. Ini dia bisa langsung ini lagi. Tuh, langsung ya. Tuh, udah bisa hidup lagi. Tadinya dia nggak bisa hidup ya di awal itu. Ini kalau kita matikan, terus kita off kan lagi nih kuncinya. Buat di off kan, kita off, matikan sampai nyala bagian sen. Ini tandanya udah nggak bisa dikunci dia. Dipencet-pencetnya nggak bakal hidup-hidup. Tadi dia masih hidup ya, di bawah jauh-jauh kuncinya, sehingga arus nyedot makan arus aki ini biasa kalau digoyang baru ada bunyi. Oh, tolong kita pasang lagi nih. Bagian ini yang nggak jalan sih. Tapi akinya nih drop. Ini tanda merah ini akinya nggak full dia, kurang arus strum.
kita cek pakai tester dulu. Ini kalau dari sistem pengisiannya dia masih bagus, dia sistem pengisiannya. Artinya ini mau mengisi, cuman dari akinya, kalau dari gejala dari sininya dia berwarna merah, itu kekurangan arus. Ini yang paling bagus kalau udah kondisi merah gini tetap harus diganti aki sih, walaupun masih hidup, atau ditunggu nanti dihidupkan dulu agak lama. Dia ini mau mati apa enggak ini bagian ininya. Karena yang paling bagus itu biasanya dia mati ya. Kalau merah nyala begini dia kekurangan arus bro. Tuh sekarang dia mau berhenti ya. Tadi lampu merah tanda akinya agak kurang seperti mau habis, tapi sekarang dia udah bisa hidup lagi. Sementara akinya yang tadi, jadi ini seharusnya akinya bisa pulih. Kita cek scannernya, cek scan. Colokkan lagi di sini sistem ECU-nya. Kita cek di sini. Kopi injeksi, kita lihat voltasenya, baterainya masih agak turun-turun gitu sih ya. Seharusnya yang paling standar itu di 12 volt. Tapi di sini dia udah menandakan mati ya. Seharusnya bisa pulih. Kalau nggak bisa pulih itu akinya yang harus diganti. Udah. Jadi ini apinya nggak perlu diganti dulu, bisa pulih, bisa langsung dihidupkan ya.